Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Rizkita Putri dari Prodi Ilmu Lingkungan dengan NIM 45124210009. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pembangunan berkelanjutan mengenai implementasi pengelolaan hutan secara berkelanjutan di Indonesia. Oke, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman yang beragam dan terbesar di dunia dengan memiliki spesies sebesar 89.326 spesies tumbuhan berspora dan 19.230 tumbuhan berbunga. Nah, belum itu lagi jumlah spesies yang berada di keanekaragaman hayati yang berada di laut. Oleh karena itu, Indonesia bisa menjadi negara terkaya dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Akan tetapi keanekaragaman hayati di Indonesia ini semakin menurun karena banyaknya mengalami kepunahan yang serius. Di dalam Undang-Undang 1945 atau Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya hutan ini sebaik-baiknya secara berkelanjutan supaya hutan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi negara Indonesia. Akan tetapi, pengelolaan sumber daya hutan ini belum berjalan dengan baik karena ia masih mengalami deforestasi ataupun degradasi hutan yang semakin meningkat. Pada pertengahan dekade tahun 1980-an, yang diperkirakan sekitar lebih dari 20 juta hektar hutan yang berada di Indonesia mengalami kerusakan yang parah. Dan tiap tahun angka deforestasi ini semakin meningkat dan puncaknya pada akhir dekade 1990-an yang bisa mencapai 3 juta hektar per tahunnya. Nah, hutan itu merupakan lahan yang mempunyai luas minimal 0,5 hektar dengan pohon tingginya minimal 5 meter dan kanopinya sebesar 10%, dan hutan ini adalah sumber daya alam yang menjadi sebuah penentu sistem penjaga kehidupan yang keberadaannya wajib dipertahankan secara baik dan dijaga daya dukungnya secara berkelanjutan. Dengan belum adanya optimal dalam kebijakan di sektor kehutanan yang dapat disebabkan oleh kebijakan pemerintah di masa lalu yang melaksanakan fungsi administrasi pengurusan hutan dan belum adanya pelaksanaan pengelolaan hutan dengan cara fungsional, maka sebagian besar kawasan hutan itu tidak memiliki kelembagaan pengelolaan tersebut. Oleh karena itu atau oleh dengan itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau bisa disebut KLHK menetapkan bahwa prioritas kebijakan pembentukan ataupun pembangunan kesatuan pengelolaan hutan atau KPH yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 dan yang dijelaskan pada PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, pembangunan KPH ini digunakan untuk terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Maka kebijakan KPH ini dapat dimanfaatkan sebagai enabling condition terhadap upaya untuk memperbaiki tata kelola hutan, memperlambat laju degradasi, mempercepat akan rehabilitasi hutan, serta lahan pelaksanaan pelindungan pengamanan hutan. Awal mula pembentukan KPH ini dimulai sejak ditetapkan kebijakan pemerintah berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 mengenai ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. Akan tetapi, pembentukan ini jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan. KPH ini adalah konsep kewilayahan pengelolaan hutan yang sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya serta dapat dikelola secara efisien maupun lestari. Selanjutnya yaitu implementasi pengelolaan hutan yang berada di Indonesia adalah pengelolaan hutan rakyat. Nah, hutan rakyat ini dikenalkan pada periode tahun 1990-an yang pelaksanaan kegiatannya atau program-program penghijauannya oleh pemerintah. Nah, kegiatan tersebut dilakukan untuk mengendalikan luasan lahan kritis dengan penanam tanaman berkayu dalam kawasan hutan dengan lahan-lahan milik rakyat. Setelah itu, hutan rakyat itu semakin meningkat dan bertransformasi yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masingnya. Hutan rakyat ini didukung dengan kebijakan pemerintah yang menjadi kekuatan dan memiliki peluang dan potensi pengembangan yang sangat besar. Oleh karena itu, kepentingan masyarakat pedesaan ini mengenai hutan rakyat yang sangatlah tinggi. Pentingnya hutan rakyat ini adalah sebagai sumber pendapatan ataupun sumber ekonomi, lapangan pekerjaan, dan pelindungan lahan kritis, serta menjaga bencana, mengatur tata air, serta menjaga keanekaragaman hayati yang berada di Indonesia. Dan dalam potensi hutan rakyat ini juga bermanfaat untuk
penyediaan bahan baku industri bermanfaat kaitannya dengan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah yang juga menjadi sumber penghasil kayu bakar untuk para masyarakat. Nah, prinsip dari pengelolaan hutan rakyat ini adalah prinsip kelestarian terhadap fungsi produksi yang dimana menjamin keberlanjutan produksi pemanfaatan hasil hutan. Prinsip kelestarian fungsi ekologi yang menjamin fungsi hutan rakyat sebagai sistem penjaga kehidupan dalam ekosistem. Dan yang terakhir ada itu prinsip kelestarian fungsi sosial yang menjamin keberlanjutan fungsi pengusahaan hutan untuk pemilik hutan rakyat maupun masyarakat. Nah, di dalam implementasi ini yang kita ketahui bahwa pengelolaan hutan rakyat secara lestari ini belum terlaksana dengan baik dikarenakan adanya kendala yang terjadi di lapangan yang menjadi penyebabnya karena sifat pengelolaan yang masih substansen ataupun tradisional yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau kita sebut SDGs, yaitu upaya pengelolaan hutan rakyat itu relevan dengan pilar pembangunan lingkungan yang terdapat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan target nomor 13 yaitu penanganan perubahan iklim, target nomor 15 yaitu ekosistem darat, dan yang target 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.